Tuhan. Shalom, shalom. Percaya ada lawatan Tuhan, amin. Percaya Dia adalah Tuhan yang mendengar setiap doa, Tuhan yang hidup, yang layak untuk disembah. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hati berdoa. Ini kami Tuhan, kami datang untuk menyembah. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Engkau Tuhan pembebas kami. Engkau Tuhan juru selamat kami. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami, Yesus Kristus. Kami percaya penuh padamu Tuhan. Dan kami mau menaikkan syukur, kami sembah kami. Sebab terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah angkat beban kami. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Tuhan selalu mengasihi kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau perlindungan kami. Engkau penolong kami. Haleluya. Amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepak sayapmu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku. Dalam kasih setiamu ku aman. Mari bersama memuji Tuhan. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepak sayapmu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku. Dalam kasih setiamu ku aman. Aku berseru, Kau menara, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama-Mu. Pertolonganku, Yesus sumber kuatku. Dalam kuasa firman-Mu ku aman. Amin. Kesetiaan-Mu Kau teduhkan jiwaku. Dalam kasih sayang-Mu ku aman. Aku berseru, Kau menara, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu,
menyembah Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
dimuliakan. Umat-Mu datang ke tempat ini hendak bersyukur kepadamu, menyatakan terima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara hingga hari ini. Di tengah suasana yang seperti tidak menentu, Engkau membuat kami baik-baik saja. Dan kami percaya kebaikan-Mu Kau pasti lanjutkan. Dalam ibadah ini kami rasakan atmosfer hadirat-Mu ya Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu kami ada dalam perlindungan, kami ada di dalam damai sejahtera, kami ada dalam keamanan. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di sini. Tuhan, mereka berani menerobos semua rintangan, tantangan, ketakutan yang sementara banyak orang sedang hadapi. Mereka berani untuk beribadah karena kami sangat yakin datang sehat, pulang lebih sehat. Lebih sehat, tubuh kami lebih sehat, keuangan kami lebih sehat, rumah tangga kami lebih sehat, pekerjaan kami, sebab kuasa-Mu cukup bagi kami. Engkau sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Berkat-Mu atas umat-Mu ini ya Tuhan. Mari angkat tangan-Mu tinggi-tinggi saudara. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, minggu lalu saya dengar di Surabaya juga yang beribadah tidak seperti biasanya karena berita-berita akan virus yang merebak sehingga banyak yang menahan diri untuk tidak melangkah ke ibadah langsung. Tetapi di Malang minggu lalu saya pelayanan di Malang, jemaatnya malah tambah banyak. Padahal katanya di Malang itu lebih paparan virusnya lebih banyak di sana, tetapi mereka sendiri sepertinya tidak terhalang untuk tetap beribadah secara langsung. Karena saya sudah memberikan tagline dari sejak Februari 2020, datang sehat pulang lebih sehat, dan sampai sekarang puji Tuhan tidak ada pemaparan melalui sesama pekerja di gereja. Kenaknya itu malah di luar-luar begitu saudara. Jadi saudara enggak usah takut untuk beribadah, tetap pakai masker dan saudara mencuci tangan sebelum masuk, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Dan beritanya adalah Omikron ini seperti flu biasa begitu. Dan kalau ada orang yang memberi info kepada saya, "Pastor, doakan saya, Pastor, saya kena Omikron." Sudah, tenang saja. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikianlah firman Yahweh. Lalu yang saya sarankan kepada mereka adalah satu, makan yang banyak, yang sehat tentunya. Dua, istirahat yang banyak. Ketiga,
vitamin dan obat yang diperlukan. Sudah 4 hari beres. Itu Omikron. Ada yang berseloroh. Memang kalau Indonesia orang sakit flu masih dihitung. Tetapi ada negara-negara yang Omikron ini dianggap flu sudah nggak dihitung lagi. Bahkan sekarang Singapura juga sudah membuka lebih longgar lagi. Ada 5 negara yang sudah tidak pakai masker walaupun ada Omikron. Tetapi maksud saya menyampaikan ini bukan supaya saudara lengah, bukan. Tetapi maksudnya adalah tidak separah varian alfa dan varian delta. Kalau varian alfa delta itu bisa menyerang organ tubuh gitu. Tadi saya di launch, ada Pak Johan masuk, wah saya surprise Pak Johan berani datang. Pak Johan langsung berkata apa? Kalau Omikron itu enggak apa-apa katanya. Wah sama saudara. Tapi bukan berarti lengah ya saudara, lebih baik kan tidak. Nah pastor saudara kan dari awal sampai sekarang kan tidak kena sama sekali. Padahal 1 minggu pasti berinteraksi dengan jemaat. Bukan hanya minggu saja tetapi Senin, apalagi Rabu. Berinteraksi dengan jemaat, berinteraksi dengan para pekerja. Nah, sebab itu pegang keyakinan, datang sehat, pulang lebih sehat. Oke, baik saudara, tadi saya drive sendiri dari Malang ke sini. Harusnya pakai driver, tetapi tiba-tiba drivernya minta izin. Sehingga ya sudah mau cari siapa lagi, nggak ada teman, karena sudah jam 7 lebih, wah sudah drive sendiri. Lalu saya mendengar ada satu lagu sementara dalam perjalanan itu, bagus sekali lagunya. Nanti kalau saudara pulang, saudara bisa cari di YouTube, judulnya adalah Love has a name, Jesus. Kasih itu punya nama, namanya adalah Yesus. Kasih punya nama, namanya Yesus. Victory punya nama, namanya Yesus. Joy punya nama, namanya Yesus. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada saat ini adalah tentang kasih yang punya nama, yaitu Yesus. Nah, saya ingin mengekspos satu pribadi di Perjanjian Lama yang hampir dikata tidak pernah dikhotbahkan. Dan mungkin juga saudara belum pernah mendengar khotbah ini, yaitu seorang bernama Abigail. Wah, Abigailnya kok wajahnya kayak gini ya saudara. Ada yang tahu wajah siapa ini? Yang tahu angkat tangan yang tahu. Oh iya, rasanya tahu ya. Ya ini memang orang Israel sih, yang main Wonder Woman itu loh saudara. Ya, oke, seorang bernama Abigail. Berbicara tentang kasih saudara. Orang yang paling menderita di bumi ini adalah orang yang hidup tanpa mengerti mengasihi dan tanpa mengerti dikasihi. Itu orang yang paling menderita. Dia tidak tahu mengasihi dan dia tidak tahu dikasihi. Itu orang paling malang yang pernah hidup. Dunia ini kosong dengan kasih. Kalau ada, itu cuma teori. Prakteknya tidak ada. Nah kemudian Yesus datang ke dalam dunia sebagai kasih. Kasih itu punya nama. Dia adalah Yesus. Nah puji Tuhan saudara, saya sudah menerima, saudara juga sudah menerima, engkau alami anugerah Yesus, saya dikasihi, saudara dikasihi, sehingga kita diselamatkan
Nah, kemudian setelah kita menerima kasih dari Yesus, sudah dijadikan warga surga, masih ada di bumi, kita ini luber dengan kasih Yesus. Karena apa? Ketika dia mati di Golgota, dia berkata sudah selesai. Dia menjadi sumber semua yang kita perlukan. Kasih Golgota itu menjadi sumber bagi saudara. Kau perlu kesembuhan, dia sumbernya. Pengampunan, dia sumbernya. Kau perlu apa saja, Yesus sanggup menyediakan. Dan dia berkata, it is finished, sudah semua kuselesaikan. Apa yang kau perlukan sudah selesai kusediakan. Kau perlu kerajaan surga, sudah dia selesaikan. Semuanya sudah. Nah, sebab itu ketika kita sekarang masih di bumi, karena kita ini luber kasih Yesus, maka tumpah keluar kasih bagi orang yang di sekitar kita. Ada seorang wanita di Bible yang tidak dicatat banyak, saya ingin expose kasihnya. Tadi Abigail, saya ingin expose kasihnya. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dikatakan begini, ada seorang pria di Maon yang memiliki pekerjaan di Karmel. Pria itu sangatlah kaya. Padanya ada 3.000 ekor domba, soge ini, dan 1.000 ekor kambing betina. Pada waktu itu ia sedang mencukur bulu kawanan dombanya di Karmel. Sudah ada hasil. Nama pria itu adalah Nabal. Istrinya bernama, katakan, Abigail. Wanita itu bijaksana serta cantik rupawan. Tetapi pria itu kasar dan jahat perbuatan-perbuatannya. Ia keturunan Kaleb. Nah, Abigail ini sangatlah kaya, bijaksana, cantik, rupawan. Kisah Abigail dan suaminya yang bernama Nabal dan Raja Daud ini sangatlah menarik, saudara. Kita akan sama-sama belajar bahwa Abigail ini adalah seorang yang hidup dalam kasih. Dan Tuhan mau supaya siapapun saudara, di bulan ini, di bulan Februari, menurut orang pada umumnya kan bulan kasih sayang. Engkau hidup dalam kasih. Ciri orang yang punya kasih itu kayak apa sih? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. 1, 2, 3. 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ciri orang yang punya kasih. Yang pertama, dia memiliki a heart of respect. Sebuah hati yang menghargai. Real love is a heart of respect. Kasih yang sejati, yang sesungguhnya, itu adalah hati yang menghargai. Jadi kalau saudara punya kasih kepada seseorang, pasti saudara akan menghargai orang itu. Tetapi kalau saudara tidak menghargai orang itu, lalu saudara berkata, aku punya kasih, pasti bohong. Orang yang mengasihi pasti menghargai orang yang dikasihinya. 1 Samuel 25 ayat 23. Saat Abigail melihat Daud, ia bergegas turun dari keledai dan menundukkan wajahnya di hadapan Daud, lalu membungkukkan tubuhnya ke tanah. Nah, saudara-saudara, Abigail ini memiliki hati yang respect pada Daud. Bukan karena Daud adalah raja, tapi Abigail juga respect dengan sikap yang sama pada pelayan Daud. Menghormati Daud, tetapi juga
menghormati pelayan Daud. Sampai wajahnya ke tanah zaman itu, saudara. 1 Samuel pasal 25 ayat 41. Lalu wanita itu bangkit dan sujud menyembah dengan wajahnya sampai ke tanah dan berkata, ketahuilah, biarlah hambamu ini menjadi pelayan untuk membasuh kaki para pelayan tuanku. Padahal Abigail ini adalah istri orang yang kaya raya. Tapi dia tidak sombong, saudara. Tidak merasa diri sendiri terhormat yang harus dihormati. Hari-hari ini kan banyak orang, apa istilahnya, flexing ya. Yaitu memamerkan kekayaannya, menjadi crazy rich, kalau enggak di Indonesia crazy rich, kalau enggak di provinsinya crazy rich, kalau enggak di kotanya, sampai dia disebut crazy rich di RT-nya. Gara-gara kepengen punya sebutan crazy rich, ini konyol sekali. Kepengen memamerkan kekayaannya. Yang lain lagi memamerkan apa yang dia punyai. Saya sendiri sudah semua masa lalu, sudah enggak kepingin pamer apa-apa. Sekolah pun nama saya enggak ada gelarnya sama sekali. Padahal ya susah payah berusaha untuk, saya sekolah hampir 20 tahun, saudara. Saya hitung SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana 5 tahun, master 3 tahun, doktor 3 tahun, hampir 20 tahun, saudara. Tapi ketika setelah beberapa waktu pasang nama, tapi sekarang lihat, saudara kan tidak pernah menemukan saya pasang nama, sudah puluhan tahun mungkin ya. Sudah enggak pasang nama. Dulu suka pakai arloji, sekarang ya kosongan, sudah berapa tahun, 10 tahun lebih enggak pakai arloji, enggak pakai cincin, sudah kosongan saja. Yesus saja cukup bagiku, telah memelihara aku. Bukan berarti saya melarang saudara untuk memakai gelar nama, bukan. Saya menghargai saudara-saudara yang sekolah sedemikian rupa lalu sampai dapat gelar itu, saya menghargai. Saudara enggak salah memasang gelar. Saya bincang-bincang dengan Pak Johan juga punya gelar S1, punya gelar S2, sekarang ngejar gelar S3 di bidang hukum. Why not gitu. Tetapi bukan untuk flexing, tetapi ada passion gitu. Nah, ada orang yang semua emasnya dipakai, kalung emas, ini emas, giginya juga emas, ditunjukkan saudara. Oke, nah akhirnya kepada arah kesombongan. Kalau di Malang itu, di depan rumah saya itu, aduh kadang-kadang saya ngomel gitu, naik sepeda motor, mau flexing juga itu, tapi nggak tahu apanya yang di flexing. Mau beli Ferrari nggak bisa, mau beli roda 4 nggak bisa, mau beli sepeda motor bagus nggak bisa, knalpotnya yang diganti-ganti, saudara-saudara. Karena untuk flexing gitu, wah, tapi ganggu pendengaran. Sepeda motornya elek, masih ganggu lagi, masih keluar asapnya lagi, saudara, sampai mengganggu orang. Nah, itu yang terjadi. Coba saya kalau saudara berkaca, aku ini flexing apa enggak ya? Yang lainnya lagi, ada yang nge-gym, enggak salah nge-gym, tapi setelah nge-gym perutnya diler-ler. Cewek perutnya diler-ler. What for gitu loh saudara? Untuk menunjukkan sesuatu yang dia capai, tapi akhirnya malah disgusting gitu. Oke, nah ini Abigail, dia orang kaya raya, dia tidak sombong, dia tidak gila hormat.
Abigail ini punya kasih yang ditunjukkan melalui hati yang menghormati dan menghargai orang lain, tanpa melihat status sosial, emosional, atau fisikal yang mereka punyai. Banyak orang lihat penampilan, kalau penampilan keren dihargai, kalau biasa-biasa tidak dihiraukan. Paling banyak kita jumpai orang menghargai orang lain karena status sosialnya. Kalau sama sultan, pejabat, orang tenar, orang kaya, hormat. Tapi kalau sama pegawai, pembantu, dia merendahkan luar biasa. Atau kalau lagi emosional, tidak memikirkan relationship, merendahkan dan dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Ada satu quotes ini, if you don't treat someone with respect, you don't truly love them. Suami, kalau engkau tidak memperlakukan istrimu, menghargai dia, sebetulnya engkau enggak mengasihi dia. Apapun alasannya. Terhadap pasangan, rekan, sahabat, jika kau menghargai hubunganmu, kau akan respect dengan mereka. Bukan semena-mena merendahkan, menyakiti, baik dengan tindakan maupun dengan perkataan. Belajar dari Abigail, saudara. Meskipun dia orang yang berada, kaya, terhormat, bertemu siapapun, dia menunjukkan respect. Inilah orang yang ada kasih di dalamnya. Yang kedua, orang yang punya kasih itu ciri yang kedua adalah bukan punya a heart of respect, tetapi a heart of faith. Dia percaya dengan orang yang dikasihinya. Real love is a heart of faith. Kasih yang sejati, yang sesungguhnya, itu adalah hati yang percaya. Saudara berkata mengasihi Tuhan, kau percaya kepada Tuhan. Tadi yang pertama, kalau engkau berkata mengasihi Tuhan, kau respect dengan Tuhan. Aku datang ibadah karena aku respect Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepadanya. Orang yang percaya pada Elohim memiliki kasih. Kenapa demikian, saudara? Di 1 Yohanes 4 ayat 7, saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena kasih berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi ia lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8, kalimat terakhir itu kalau dalam bahasa Inggris, God is love. In Christ we are in love. Nah, Kristus adalah kasih. Kita yang di dalam Kristus, maka kita bukan hanya dikasihi, tetapi kita juga penuh luber kasih, sehingga kita bisa mengasihi. Abigail ini, saudara, dia memiliki kasih. Dia menemui Daud untuk menanggung kesalahan Nabal suaminya. Tadi disebutkan Nabal itu orang yang kasar, jahat, kejam dalam perilaku dan perbuatannya. 1 Samuel 25 ayat 24 dikatakan begini. Dan ia bersujud di kaki Daud serta berkata, biarlah kesalahan itu atasku, atasku saja ya Tuanku. Aku mohon kepadamu, biarlah hambamu ini berbicara di telingamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. 25, aku mohon kepadamu janganlah Tuanku mengindahkan Nabal.
orang yang tak berguna itu. Ini bukan berarti menjelekkan suaminya, saudara. Karena suaminya ini sedang dalam musibah. Mau dibantai oleh Daud dan 400 pasukannya. Lalu Abigail ini berusaha untuk mengcover suaminya. Dia berkata, aku mohon kepadamu janganlah tuanku mengindahkan Nabal, orang yang tak berguna itu, sebab sesuai namanya demikianlah ia, namanya adalah Nabal, ia orang bodoh. Dan aku, hambamu ini, tidak melihat anak buah tuanku yang telah engkau utus. Ya, saudara, kenapa Nabal ini mau dibunuh oleh Daud? Waktu itu Nabal kan kaya raya. Nabal sedang pesta bersama anak buahnya, mabuk-mabuk. Lalu Daud raja ini, dia tidak menghormati sama sekali. Lalu Daud membuat utusan untuk supaya berbaik-baik dengan Nabal. Tetapi Nabal menyerang, siapa kamu? Melawan, bukan hanya tidak menghormati tetapi melawan. Kalau saudara baca nanti di rumah ya peristiwa itu. Dan akhirnya Daud berkata, kamu itu sudah dilindungi, diproteksi, kamu tidak diganggu selama ini. Anak buahku mau lewat saja kok kamu begitu arogannya. Akhirnya Daud menjadi marah. Nah, kalau saudara perhatikan ketika Daud hendak menghabisi Nabal dan semua orang-orangnya, komunikasi pertama Abigail dengan Daud, Abigail menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Dan Abigail bicara tentang iman pada Yahweh. Kalau saudara baca ayat 26, sekarang tuanku demi Yahweh yang hidup dan demi jiwamu yang hidup, karena Yahweh telah menahanmu datang untuk menumpahkan darah dan dari melakukan pembalasan dengan tanganmu sendiri. Sekarang biarlah musuhmu menjadi seperti Nabal, bahkan mereka yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Perhatikan saudara, Daud kagum melihat yang di Abigail ini. Dia punya kasih, bukan hanya punya respek, tetapi punya percaya kepada Yahweh. Ia punya iman. Padahal awalnya Daud datang dengan 400 pasukan mau membunuh Nabal dan suaminya. Namun hati Abigail yang beriman pada Yahweh justru membuat Daud berubah. Ini luar biasa, saudara. Ayat 32 dikatakan, lalu Daud berkata kepada Abigail, dimuliakanlah Yahweh Elohim Israel yang telah mengirimmu menemuiku hari ini. Daud berkata, dimuliakanlah Yahweh yang telah mengirimmu menemuiku hari ini. Kenapa? Ayat yang ke-33. Diberkatilah engkau karena telah mencegahku untuk menumpahkan darah pada hari ini dan dari melakukan pembalasan dengan tanganku sendiri. 34. Sungguh demi Yahweh Elohim Israel yang hidup, yang telah mencegah aku melakukan kejahatan terhadapmu. Karena jika engkau tidak bergegas dan datang menemuiku, perhatikan, pastilah tidak akan ada satu pun laki-laki pada Nabal yang tinggal hidup sampai terang fajar. Mau dibantai semua sama Daud. Gara-gara Nabal yang tidak respek kepada raja. Melawan raja. Sudah siap dibantai semuanya. Tidak ada laki-laki yang tinggal hidup sampai terang fajar yang menjadi anak buah Nabal.
Berarti berapa banyak itu saudara. Daud tidak jadi marah, nggak jadi membunuh, malah memberkati Abigail. Nah, belajar dari Abigail yang hatinya beriman, mencegah terjadinya pertumpahan darah. Abigail menyelamatkan Nabal, suaminya. Dan Abigail menyelamatkan Daud dari pembunuhan, dari kekerasan. Abigail ini menjadi peacemaker. Wah, orang yang punya kasih itu saudara, percayanya mendatangkan dirinya menjadi peacemaker. Nah, kita sering menyebut diri sendiri orang beriman, tapi bukan peacemaker, tetapi troublemaker. Ayolah saudara, kadang ada istri yang menjadi troublemaker di dalam keluarga. Kalau berkata salah kepada anaknya atau menantunya atau pasangannya, itu bisa menjadi troublemaker. Atau anak, atau ayah, atau di gereja. Engkau bukan troublemaker, tetapi engkau agent of peace. Engkau agen damai. Engkau peacemaker. Katakan amin. Bukan menyebar fitnah, mengadu domba, tetapi orang-orang yang memiliki hati yang beriman. Hati yang beriman menyatakan kasih dalam kebenaran dan membawa kedamaian. Itulah pancaran kasih Kristus melalui hidup kita. Oke, yang terakhir sekarang, ciri orang yang memiliki kasih. A heart of respect, a heart of faith. Yang ketiga, a heart of concern. Peduli. Orang yang punya kasih itu, dia punya kepedulian. Real love is a heart of concern. Kasih yang sesungguhnya, sebenarnya ini adalah kasih yang peduli, perhatian. Kalau ada dari antara kita berkata, aku mengasihi, lalu enggak peduli, pasti bohong dia. Sedang dusta dia. Anak kecil saja yang bisa dibohongi. Tapi kalau orang gede kan sudah enggak bisa. Apalagi setelah mendengar khotbah ini, katanya mengasihi. Kok enggak peduli sama sekali? 1 Samuel pasal 25 ayat 31, maka hal ini tidak akan menjadi hal mengejutkan atau hal yang menyinggung hati Tuanku, baik untuk menumpahkan darah tanpa alasan apapun, melakukan pembalasan sendiri, dan pada saat Yahweh berbuat baik kepada Tuanku, maka ingatlah hambamu ini. Lihat saudara, Abigail menunjukkan hatinya yang perhatian kepada Daud. Dengan cara apa? Memberi nasihat agar Daud tidak melakukan kesalahan. Jangan menumpahkan darah tanpa alasan. Ini keren ini, Abigail berani ngomong kepada raja. Untuk tidak bertindak sendiri, mencari keadilan, membalas sendiri. Walaupun Daud itu raja yang sedang emosi terhadap suaminya Nabal, Abigail berani menunjukkan perhatian atau kepeduliannya sesuai kebenaran. Nah, kita pun saudara, sebagai agent of love, mestinya berani menunjukkan perhatian dan kepedulian kita atas hidup orang lain. Misal, apalagi di hari-hari seperti ini, di telepon, yang kuat ya, pasti ada jalan keluar. Itu perhatian. Kalau misalnya salah, bentuk kepedulian bukan hanya memberikan encouragement, tetapi memberikan teguran. Bentuk kepedulian
memberi makanan. Semua adalah bentuk concern kita pada orang lain. Orang yang suka memberi belum tentu orang itu memiliki kasih. Tapi orang yang mengasihi pasti dia suka memberi. Dalam pelayanan saya sebagai seorang pastor dengan Bu Hana, saya melihat ada orang-orang yang begitu peduli. Dia mengasihi Tuhan dengan korban di pekerjaan ladang Tuhan. Tetapi dia juga memberi perhatian kepada pastornya. Ada yang kasih makan saya setiap hari sudah 8 tahun. Setiap hari di Malang kasih makan saya. Apakah tambah miskin? Pertanyaannya adalah apakah karena dia orang kaya lalu kasih makan, atau dia kasih makan lalu tetap dalam masa pandemi pun tuayannya besar-besaran. Tuhan yang tahu. Orang kikir berkata, karena dia kaya maka dia kasih makan. Tetapi orang yang tahu menabur, yang tahu mengasihi, walaupun di dalam kesederhanaan, tetap memberi kepedulian, dan Tuhan pelihara sedemikian luar biasa. 8 tahun loh saudara, tiap hari loh. Ini enggak main-main. Bukan berarti saya ngomong begini, lalu kemudian supaya kalau Pastor Yusak di Surabaya rumahku banyak makanan, pasti kan enggak kemakan semua. Bukan, jangan disalah mengerti, tetapi maksud saya adalah memberi contoh gitu. Orang yang peduli itu dia memberikan encouragement, menegur, memberi masukan lah. Kalau menegur rasanya kok Pak Effendi biasanya kan juga WA ke saya, memberi masukan. Tapi itu tanda kepedulian gitu. Nah saudara-saudara, atau memberi perhatian, memberi apa yang misalnya kalau saya makan ya saudara, saya makan itu. Tadi pagi juga saya sarapan dikasih orang tuh, pasti kan ingat orang itu. Berkatilah Tuhan, orang ini Tuhan. Jadi diingat terus. Apalagi 8 tahun tiap hari. Nah saudara-saudara, orang yang suka memberi belum tentu memiliki kasih. Karena ada alasan-alasan lain. Tetapi orang yang mengasihi pasti suka memberi. Abigail memiliki a heart of respect, a heart of faith, a heart of concern. Dan yang dirasakan oleh Daud sehingga ketika Daud tahu Nabal meninggal, Nabal mati akhirnya bukan karena dibunuh Daud, tapi karena kena sakit jantung. Jadi dia sudah sakit jantung, suka mabuk, akhirnya kaku. Tidak tahu kena serangan jantung, kaku 10 hari kemudian mati tanpa disentuh oleh Daud. Nah setelah Nabal meninggal, diambillah Abigail menjadi istri oleh Daud. 1 Samuel 25 ayat 40. Para pelayan Daud datang kepada Abigail di Karmel serta berbicara kepadanya, katanya, Daud telah mengutus kami kepadamu untuk mengambil engkau sebagai istri baginya. Siapa yang enggak suka dengan sosok yang semacam ini? Cantik, rupawan, bijaksana, penuh kasih. Siapa yang tidak ingin memilikinya? Dan puji Tuhan saudara, oleh anugerah engkau sudah dipilih oleh Kristus Yesus Tuhan. Mungkin ada dari antara saudara yang tidak layak, tetapi toh engkau dikasihi. Nah setelah engkau dapatkan kasih, hidup di dalam anugerah, bukan karena cantikmu, rupawanmu, bijaksanamu,
Tetapi karena anugerah engkau dipilih, diselamatkan, dimiliki, ditebusnya. Dan setelah engkau dimiliki, ditebusnya, engkau diselamatkan. Biarlah anugerah itu menuntunmu untuk hidup, memiliki respek, percaya, dan kepedulian. Dan itu indah di mata Tuhan. Karena kita bukan hidup secara vertikal saja, secara horizontal. Saya sangat percaya saudara, siapa yang mendengar firman ini tidak akan firman ini kembali dengan sia-sia karena Roh Kudus ingin ini firman tertanam dalam diri saudara dan terjadi dalam dirimu sebagai suamikah, istrikah, orang tua, mertua, anak atau menantu, atas setiap pribadi saudara. Di gereja ini engkau punya spirit of love dengan 3 karakteristik yang muncul sebagai diaken. Wah, indah sekali saudara. Dan biarlah firman ini menjadi kenyataan atas hidup kita di bulan Februari. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Amin. Yang terpenting bukan engkau menemukan siapa ya yang punya kasih semacam ini ya. Bukan. Yang terpenting adalah biar dirimu adalah pribadi yang punya kasih semacam itu. Baik di gereja ini engkau punya kasih yang semacam itu. Engkau respect kepada bukan yang berstatus sosial tinggi, tetapi kepada semua, karena semua berharga di mata Tuhan. Engkau punya percaya, engkau punya kepedulian. Dan biarlah gereja ini berjalan muncul sebagai gereja yang peduli melalui semua jemaat ini. Yuk kita naikkan pujian ini, haleluya. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oleh karena kasih-Nya, Dia menyediakan semua bagi kita. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari angkat tangan. Ku bersyukur padamu,
hati Daud begitu tertarik kepada Abigail, sehingga ketika Abigail alami kesendirian, dia panggil utusan untuk menjadikannya istri bagi Daud. Mata Tuhan juga sedang tertuju kepadamu. Angkatlah wajahmu, saudara. Apakah engkau sekarang sedang dalam kesendirian? Engkau sedang dalam keadaan terpuruk. Engkau sedang dibanjiri dengan air mata karena silih berganti masalah kau temui. Tuhan peduli kepadamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, ucapkan, sebut, panggil nama itu, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Di dalam anugerah, firman Tuhan berkata, sesungguhnya eloklah parasmu dan merdu suaramu di telingaku. Demikianlah firman Yahweh. Saudara, tidak kebetulan engkau mendengar firman ini, karena Tuhan sungguh-sungguh mau menyatakan kasih-Nya lebih lagi atasmu. Engkau diangkatnya, engkau dipulihkannya, engkau disembuhkannya. Engkau tidak sendiri, tetapi engkau menjadi seperti Abigail, istri bukan Nabal. Yang artinya dolt, orang tolol, tetapi istri dari Daud yang artinya beloved, yang dikasihi, dan dia raja. Bersyukurlah, mari angkat tanganmu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Jadikanlah firman ini kenyataan untuk semua yang ikut ibadah ini ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, semua punya harapan, semua punya masa depan. Haleluya. Yang ditinggal suaminya memiliki suami surgawi yang jauh lebih mulia, lebih terhormat, lebih berlimpah. Mari masing-masing berdoa, saudara. Mari berdoa, tirukan saya. Tuhan Yesus, aku percaya firman ini untukku. Aku bersyukur
aku sudah memiliki kasih. Dan biarlah setelah ini ya Tuhan, keluar karakter ini melalui hidupku yang sudah Kau kasihi, yaitu hati yang respek, hati yang percaya, hati yang penuh kepedulian. Ajari aku Roh Kudus untuk mengerjakan firman ini menjadi panduan, sehingga aku percaya yang Kau janjikan terus menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami semuanya, dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saat yang baik untuk menabur di rumah Tuhan, satu hati berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Saat yang baik kamu menabur di rumah Tuhan, kami beri dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberi, sambil kita saksikan YHS News. Penting dalam hidup kita, kenali Tuhan. Kalau saudara kenali Tuhan, saudara itu tahu cara kerja Tuhan. Karena Dia mengasihi, Dia bertanggung jawab, apalagi kalau di dalam kita sudah ada darah Yesus dan ada Roh Kudus. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada Senin 14 Februari 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Deborah Kristanto. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua HaMasiah, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua HaMasiah, bless you. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sukacita percaya Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Kami mau bersukacita di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala
bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sambil bertepuk tangan, sambil kau ingat kebaikannya. Dan percayai kebaikannya akan diteruskan dalam hidupmu. Amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kami Tuhan. Seperti Abigail Tuhan mempunyai kasih Tuhan, hati yang peduli Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan benar-benar sangat mempunyai kasih yang peduli terhadap sesamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa mujizat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dalam perekonomian Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati. Kami percaya yang datang sehat pulang lebih sehat lagi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami menengadah ke atas. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kasih-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya, sama katakan amin, amin. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa
Yesus, Yesus.